Salam sejahtera bagi para sahabat Embassy di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Johan dalam program Apologetika Kristen Indonesia. Adapun judul bahasan kita saat ini yaitu membongkar ajaran Pendeta ES. Berdoa bukan kepada Yesus, katanya, hanya kepada Theos. Apa Yesus bukan Theos? Para sahabat yang saya kasihi, ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Karena itu, mari kita kupas tuntas ajaran ini dan memberikan respon yang seimbang. Karena sangat berpotensi menimbulkan kebingungan teologis, khususnya di kalangan awam yang tidak begitu mendalami perihal doktrin-doktrin pokok iman Kristiani. Jika kebenaran berdiam diri, maka kesalahan yang terus-menerus disiarkan akan dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenaran yang palsu. Mereka yang selama ini berdoa kepada Tuhan Yesus akan tergoncang imannya mendengarkan ajaran semacam ini. Karena itu, para apologet punya tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan dan penerangan secara biblikal tentang hal tersebut. Karena video-video tersebut sudah beredar luas di ranah publik, maka kami harus memberikan respon di ranah yang sama. Itulah hal yang mendasari tanggapan kami terhadap yang bersangkutan, bukan didasari karena kebencian secara pribadi ataupun golongan, atau hanya bertujuan untuk menjelek-jelekkan seseorang. Kami tetap menghargai yang bersangkutan sebagai pribadi yang utuh, sehingga kami berkomitmen untuk menanggapi ajarannya, bukan menanggapi pribadinya. Karena itulah kami tetap tidak mau menyebut nama secara lengkap, cukup inisial saja. Bapak Pendeta ES mengatakan bahwa dalam Alkitab kita tidak pernah menemukan para murid berdoa kepada Yesus, tetapi mereka berdoa kepada Theos atau Elohim katanya, yang mengacu kepada Yahweh. Demikianlah yang dikatakan dalam videonya. Artinya, dalam pemahaman Pendeta ES, Yesus memang bukan Theos atau bukan Elohim. Yesus hanyalah sebagai perantara atau juru syafaat saja antara manusia dengan Theos, yaitu Yahweh. Menurutnya, jikapun doa ditujukan kepada Yesus, maka selanjutnya Yesus akan memintakannya kepada Sang Bapa atau Yahweh. Para sahabat Embassy yang terkasih, inilah persoalannya. Pemikiran bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Yesus, melainkan hanya kepada Theos atau hanya kepada Elohim saja, jelas berakar dari kerangka pemikiran Kristologi yang bermasalah. Artinya, karena doa tidak boleh ditujukan kepada Yesus, melainkan kepada Theos saja, maka sudah pasti hal ini dibangun berdasarkan pemikiran bahwa Yesus bukanlah Theos atau Yesus bukanlah Elohim itu sendiri. Ini sudah pasti arahnya ke sini. Sebaliknya, jika Yesus itu Theos, maka doa sudah pasti layak untuk ditujukan kepadanya. Mari kita cek langsung apa kata Alkitab tentang hal berdoa kepada Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14, yang demikian bunyinya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada kata apa juga, ya, versi literal mengatakan apa saja yang kamu minta kepadaku, aku, ya, aku di situ Yesus akan melakukannya.
Ini jelas meminta kepada Tuhan Yesus dalam namanya, dan Tuhan Yesus berjanji akan melakukannya. Jadi, berdoa kepada Yesus juga ada dasar Alkitabnya. Tidak salah itu sebenarnya. Mungkin ada yang berkata, meminta berbeda dengan berdoa. Saya ingin berkata kepada mereka, berdoa termasuk di dalamnya adalah meminta. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus sendiri, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kan meminta, saudaraku. Dan Injil Matius menyebutnya sebagai doa. Walaupun doa mencakup dimensi yang lebih luas, dan meminta termasuk salah satu di antaranya. Secara umum, doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan, curhat kepada Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Itu sudah termasuk di dalam doa. Kemudian bukti lainnya, Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Demikian bunyinya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini jelas, saudaraku, Stefanus berdoa. Dalam Alkitab tertulis bahwa roh manusia pada saat meninggal kembali kepada Theos yang mengaruniakannya untuk selanjutnya dihakimi. Ya, sebagaimana tertulis dalam Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-12, versi literal berbunyi demikian, "Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim atau Theos yang telah mengaruniakannya." Nah, saudara-saudaraku, dalam kitab Kisah Para Rasul, ternyata Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus. Maka konsekuensi logisnya, Yesus adalah Theos atau Elohim, tempat kembalinya roh manusia yang sebaik-baiknya. Jika Yesus hanya sekedar nabi, maka adalah hal yang sesat jika Stefanus menyerahkan rohnya kepada yang sekedar nabi dan bukan Theos. Jadi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kepada siapa seharusnya kita berdoa? Kepada Elohim yang Echad, ya, atau Esa, yaitu kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau saya berdoa kepada Bapa boleh nggak? Boleh. Karena di dalam Sang Bapa ada Sang Firman dan Rohnya. Kalau saya berdoa kepada Yesus boleh nggak? Boleh juga. Mengapa? Karena saat kita berdoa kepada Yesus, di dalam Yesus juga sudah ada Sang Bapa dan Rohnya. Asal doa disampaikan dalam nama Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia dan berkorban demi kelayakan kita saat kita menghadap Sang Bapa di sorga. Baca ayat 11 dari Yohanes pasal 14, demikian bunyinya. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-11. "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Perihal saling menempati satu dengan yang lain antara Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus inilah yang dikenal dengan istilah teologis perikoresis. Dan ini memang alkitabiah, saudaraku. Justru kalau ada yang berkata bahwa doa hanya boleh ditujukan kepada Bapa saja dan bukan kepada Yesus, ini yang salah. Artinya, dia mau memisahkan, dia mau melepaskan, dia mau mencomot, dia mau mempreteli Sang Firman dari Sang Bapa.
seakan-akan di dalam Sang Bapa tidak ada firman-Nya. Padahal Sang Firman tetap bersama-sama dengan Sang Bapa tanpa terpisahkan, karena tidak mungkin Sang Bapa tanpa firman-Nya di dalam dirinya. Jika Sang Bapa tanpa firman dan roh-Nya di dalam dirinya, itu Tuhan model apa, saudaraku? Ibarat manusia tanpa perkataan menjadi bisu, dan tanpa roh menjadi mati. Maka sudah pasti Tuhan tanpa firman dan tanpa roh bukanlah Tuhan yang benar, melainkan Tuhan-Tuhan palsu. Karena itu jika pendeta ES mengatakan berdoanya kepada Theos atau Elohim saja dan bukan kepada Yesus, maka itu sama saja pendeta ES menghilangkan Sang Firman itu dari Sang Bapa. Dan itu mustahil. Tidak berdoa kepada Yesus karena bukan Theos, itu juga sama saja merendahkan keilahian Sang Firman. Padahal Sang Firman atau Yesus itu adalah Theos, sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1, bahwa Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Firman itu adalah Theos. Sehingga adalah benar jika kita berdoa kepada Elohim yang Echad, yang Esa, yaitu kepada Bapa di sorga, di dalam nama Sang Anak Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, di mana secara aktif kita melibatkan ketiga hipostasis Elohim, yaitu Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang salah. Boleh-boleh saja, karena Bapa juga ada di dalam Dia, dan Dia di dalam Bapa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas di atas. Please, Pastor ES, dalam nama Kristus Yesus, kami meminta kepadamu untuk mengkaji kembali kristologi Bapa dan kembali kepada kristologi yang ortodoksia, kepada ajaran yang lurus dan benar, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Saya Pendeta Johan M. dalam Apologetika Kristen Indonesia yang mencerahkan dan menerangi. Pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Jika para sahabat merasa diberkati dengan channel ini, silakan di-subscribe untuk mendukung pelayanan kami. Dan jangan lupa di-share dan tekan loncengnya agar menerima pemberitahuan bila ada postingan berikutnya. Salom lekulekem aser bamasia Yesua. Damai sejahtera bagi para sahabat semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.